Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan menampilkan teater yang berjudul Jaka Tarub dan Bidadari. Selamat menyaksikan. Yuda Agung sebagai Jaka Tarub. Mengapa engkau menangis, wahai wanita cantik? Disha Multazani sebagai Nawang Wulan. Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Agustin Puspitasari sebagai Ibu Jaka Tarub. Ibu bangga mempunyai anak sepertimu, Nak. Desta Dwi Saputri sebagai Nawang Sari. Rasanya aku ingin pergi ke Mayapada dan merasakan sejuknya sungai itu. Ayu Puspitasari sebagai Nawang Merah. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawang Wulan, tapi tak kunjung menemukannya. Atika Hidayah sebagai Nawang Putih. Maafkan kami, adik Nawang Wulan. Mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Maya Anggaraini sebagai Laras. Aku benci dengan pernikahan Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Rajab Agung sebagai Arya. Jaka, apa kamu tidak pernah curiga pada istrimu Nawang Wulan? Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah telah meninggal sejak pemuda itu masih kecil. Nama pemuda itu adalah Jaka Tarub. Kehidupan yang serba sederhana, bahkan terkadang kekurangan, telah Jaka Tarub dan ibunya jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan ibunya bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu kenapa? Ibu tidak kenapa, Nak. Hanya baru biasa saja. Biarkan Jaka saja, Bu, yang mengerjakan pekerjaan ibu hari ini. Tidak usah, Nak. Tidak apa, Bu, kerjakan saja. Ibu bangga mempunyai anak sepertimu. Oke. Sinar matahari sudah mulai turun, menandakan malam akan segera tiba. Jaka Tarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Jaka Tarub dan ibunya beristirahat dan duduk bersama. Seperti keluarga pada umumnya, Jaka Tarub dan ibunya melakukan perbincangan ringan layaknya ibu dan anak. Nak, ada yang ingin Ibu bicarakan kepadamu. Apa, Bu? Ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang seorang gadis. Dan Ibu ingin menimang seorang cucu. Ada seorang gadis yang sangat menyukaimu dan pantas untuk menikah denganmu. Siapa, Bu? Laras. Aku tidak mencintaimu, Bu. Lagi pula Jaka tidak ingin menikah, Bu. Tapi jika Ibu sudah tiada, siapa yang akan mengurusmu, Nak? Jangan bicara begitu, Bu. Ibu hanya merasa sedikit lelah, Nak. Ada yang aneh, Ibu hari. Keesokan harinya, Jaka Tarub mendapati ibunya yang tengah melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh Jaka Tarub di rumah. Tidak biasanya Ibu mengerjakan pekerjaan hari ini. Tidak apa, Nak. Ibu hanya tidak ingin melihat kamu lelah. Tidak apa, Bu, biar biasa saja. Tidak usah, Nak. Ibu masih merasa sanggup untuk melakukannya sendiri. Kalau begitu, biar Jaka saja, Bu, yang pergi ke sawah. Iya, Nak. Hati-hati. Ya, Bu, Jaka pergi ya. Iya. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jaka Tarub segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal itu tak menyurutkan semangat Jaka Tarub untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk ibunya yang sedang lemah di rumah. Seperti biasanya, Jaka Tarub pulang dari sawah ketika hari mulai petang dengan membawa hasil panennya. Hari sudah petang, sebaiknya aku pulang saja. Lagian, Ibu juga sendirian di rumah. Saat Jaka Tarub sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring sakit di kamar. Ibu. Bu. Ibu. Kenapa, Bu? Bu.
Bangun Bu, jangan tinggalin Jaka Bu. Ibu. Jakatarup menyesal telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Seharusnya dia menjaga ibunya karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Hingga suatu hari Jakatarup pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Di istana kayangan, hiduplah para bidadari yang hidup dengan bahagia. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Wah, pagi ini cerah sekali ya kak. Benar sekali adik, rasanya aku ingin pergi ke Mayapada. Benar sekali tuh kak, aku juga ingin pergi ke sungai. Kalau kamu begitu ingin, ayo kita bicarakan pada kata yang lain. Ayo. Nawang merah menghampiri nawang putih yang sedang bersantai di taman kayangan. Kak, Ya ada apa di Nawang Merah? ayo kita pergi ke Mayapada. Aku ingin pergi ke sungai. Kalian kita sudah lama tidak ke Mayapada. Iya. Dengan hati yang senang, Nawang Wulan dan Nawang Sari memberitahu kalau mereka akan ke Mayapada. Memang kita mau kemana? Kita mau ke Mayapada. Wah, di Mayapada itu kebiasaan menghayal. Sudah, jadi kita segera ke Mayapada sekarang. Ayo. Suatu ketika, Jakatarup sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jakatarup mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Wah, ada empat wanita cantik. Jakatarup berjalan mendekat menuju danau. Di tepi danau itu, Jakatarup menemukan selendang yang tergeletak berserakan. Jakatarup menduga bahwa selendang itu adalah milik wanita yang sedang mandi di danau. Jakatarup mencuri salah satu selendang kemudian menyembunyikannya. Tapi kak, selendangku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendangku. Bagaimana ini? Padahal tadi saya ngomong dari samping. Udah kita cari sekarang. Aku sudah mencoba mencarinya, tapi aku tidak menemukannya. Iya kak. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini? Para bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian, sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jakatarup datang dan menghampiri Nawang Wulan. Mengapa engkau menangis wanita cantik? Selendangku hilang. Aku tidak bisa pulang ke kayangan tanpa selendangku. Jangan, kau bidadari. Kau bisa tinggal bersama saya. Benarkah? Ya, ini untuk kamu. Oh iya, kasih. siapa nama kamu? Aku Nawang Wulan. Nawang Wulan merasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Jakatarup menuju rumah. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan karena saat ini tak ada lagi orang selain Jakatarup yang mau membantunya.
Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka, yang tak lain adalah Laras dan Arya. Apa? Kamu memperkenalkan mereka? Aku juga merasakan hal sama denganmu. Kamu harus membantuku untuk mendapatkan Jaka Tarub. Jika aku melakukannya, imbalan apa yang aku dapatkan? Sebagai imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawang Wulan. Baiklah, aku akan bantumu. Ya. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Mereka berusaha menghasut Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Nawang Wulan, apakah kamu tidak menyadari bahwa Jaka Tarub mencintai wanita lain selain kau? Tidak mungkin. Jaka Tarub hanya mencintaiku. Memang wanita siapa yang kau maksud? Nawang Wulan, wanita itu aku. Jangan tinggi hati kau, Laras. Jaka Tarub hanya mencintaiku. Nawang Wulan langsung menuju rumah dan menemui Jaka Tarub yang baru saja pulang dari ladang untuk meminta keterangan tentang apa yang telah dibicarakan Laras. Jaka Tarub. Jaka Tarub, Apa Wulan? apa kau mencintai seorang wanita, Jaka Tarub? Siapa? Apa kau mencintaiku? Iya, saya mencintaimu. Tapi Laras bilang bahwa kau telah mencintainya. Laras. Tidak Wulan. Saya hanya mencintaimu. Saya sudah lama mencintaimu. Apakah kamu ingin menikah denganku? Ya, aku bersedia. Ayo. Usaha Laras dan Arya untuk memisahkan Jaka Tarub dan Nawang Wulan gagal. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai muncul seiring berjalannya waktu. Jaka Tarub. Jaka. Apa Arya? Jaka. Apa Arya? Apakah kamu tidak pernah curiga pada istrimu Nawang Wulan? Apa maksudmu? Bukankah setiap hari ia selalu melarangmu ke dapur untuk membuka bangku yang digunakan untuk anak nasi? Jaka Tarub diam merenungi perkataan yang baru saja Arya ucapkan. Ia segera pulang menuju rumah untuk menemui Nawang Wulan. Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang sudah pulang rupanya. Iya Dinda. Kenapa? Boleh minta tolong? Meminta tolong untuk apa Dinda? Tolong jagakan api ini, aku sedang memasak nasi. Aku ingin pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah Dinda. Tapi Akang harus berjanji, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Baiklah Dinda. Akan tidak lupa dengan janji Akang. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan Arya temannya. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Apa? Selama ini Dinda hanya memasak dengan setangkap padi. Wajar saja. Lumbung padi di lumbung tidak pernah habis. Nawang Wulan tiba-tiba datang dari sungai setelah selesai mencuci pakaian. Sedang apa, Akang? Wah, Akang tidak sedang apa-apa Dinda. Akang mau pergi ke ladang sebentar. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga Nawang Wulan curiga pada Jaka Tarub karena setangkai padi masih terbalik di dalamnya. Taulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi dan akhirnya Nawang Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Loh, ini kan selendangku. Jadi selama ini Jaka Tarub yang telah menyembunyikan selendangku. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Jaka Tarub serta kedua anaknya. Jaka Tarub, Ada apa Dinda? ternyata kau yang telah mengambil selendangku. Aku meminta maaf Dinda. Akan mengaku salah. Kau memang telah bersalah.
tinggallah kau di bumi. Aku sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita? Uruslah mereka dengan baik. Aku tidak sanggup, Dinda. Aku percaya kau bisa mengurus mereka dengan baik. Tapi Dinda. Dinda. Dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka mengikhlaskan Nawang Wulan untuk kembali pulang ke Kahyangan. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan kedua anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada Nawang Wulan. Terima kasih telah menyaksikan persembahan teater dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.